My name is Hercule Poirot, and I am probably the greatest detective in the world. Lights, camera, action. Halo semua, kembali lagi bersama gua Jojo di channel T7J. Kali ini gua bakal ngebahas film misteri pembunuhan yang berjudul Murder on Orient Express. Film ini menceritakan seorang detektif yang harus memecahkan pembunuhan yang terjadi di sebuah kereta. So, nggak usah berlama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Cerita dibuka di tembok ratapan Yerusalem tahun 1934. Seorang bocah berlari terburu-buru membawakan sarapan telur dengan ukuran yang sama kepada detektif terhebat bernama Hercule Poirot yang akan menjadi tokoh utama di film ini. Di sana terjadi kericuhan karena sebuah pusaka berharga telah dicuri dan pelakunya adalah beberapa tokoh agama. Tapi polisi tidak bisa menemukan satupun bukti dari hilangnya barang yang dicuri. Karena itu, Hercule Poirot dipanggil untuk menyelidiki kasus ini. Hercule Poirot menemukan satu bukti kecil, yaitu sebuah retakan karena pijakan dari sebuah sepatu. Hanya dari situ, Poirot mengetahui kalau pelaku pencurian bukanlah salah satu dari pelaku tokoh agama, melainkan kepala inspektur polisi dengan bukti menemukan pusaka berharga tersebut di kantornya. Tahu kalau ketahuan, polisi tersebut berniat kabur. Tapi dengan rencana Poirot, polisi tersebut dapat tertangkap. Setelah selesai, dalam menyelesaikan kasus itu, Poirot pergi menuju Istanbul untuk berlibur menggunakan kapal. Selain Poirot, di kapal itu ia juga bertemu dengan seorang dokter bernama Dr. Arbuthnot dan guru geografi bernama Mary yang sepertinya saling kenal. Singkat cerita, sampailah Poirot di Istanbul. Di sana ia juga bertemu dengan temannya yang bernama Bouk. Bouk mengatakan kalau ia akan menjadi direktur operasional di sebuah kereta kelas atas bernama Orient Express. Sayangnya, liburan Poirot kembali tertunda dengan datangnya polisi yang meminta Poirot untuk memecahkan sebuah kasus di London. Karena begitu, Poirot meminta kepada Bouk untuk naik kereta Orient Express menuju London. Lalu kita diperkenalkan dengan para penumpang Orient Express, yaitu Marquez, penjual mobil yang sukses, penyebar Injil yang dingin bernama Pilar Estrabados, Ratchet, seorang pembisnis karya seni yang sukses, Masterman dan McQueen, anak buah Ratchet, Rudolf Andriani, penari terkenal yang temperamental, dan istrinya yang bernama Elena. Di kereta, Poirot juga kembali bertemu dengan Mary dan Dr. Arbuthnot, petugas kereta bernama Pierre Michel, dan seorang janda kaya bernama Miss Hubbard. Di kereta, karena semua kabin penuh, terpaksa Poirot harus sekamar dengan McQueen. Di kereta itu juga diperkenalkan karakter lain seperti Princess Dragominov, janda tua dari Rusia yang sangat kaya, asisten yang bernama Hildegard Schmidt, dan Gerhard Hartmann, seorang profesor dari Jerman. Akhirnya kereta pun berjalan pergi meninggalkan Istanbul. Di perjalanan, Ratchet mendapatkan surat ancaman di kereta yang membuat dirinya takut. Keesokan harinya di kereta, Michelle membawa sarapan untuk Poirot dan mengatakan akan memindahkan McQueen ke kabin lain. Semua berjalan dengan baik dan lancar di kereta tersebut dengan tiap orang yang memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda. Di keadaan senang, Profesor Hartman mengeluh dan bersikap rasis, tapi ditegur oleh Mary yang menjadi cewek tercantik Di kelurahan. perempuan tercantik sekereta. Di tengah perjalanan, Ratchet memulai obrolan dengan Poirot. Ratchet menawarkan Poirot untuk bekerja kepadanya untuk melindunginya sampai ke tempat yang aman. Karena dari usaha Ratchet, ia memiliki banyak musuh bahkan menerima surat ancaman. Tapi Poirot menolak tawaran itu walaupun ia ditodong pistol. Karena Poirot tahu kalau barang yang dijual oleh Ratchet adalah barang palsu dan ia menjual ke mafia. Karena itu ia harus terima akibatnya. Setelah itu Poirot meninggalkan Ratchet. Malamnya di kereta, Poirot menaruh foto seorang perempuan yang adalah kekasihnya bernama Catherine. Saat sedang membaca buku, terdengar suara dari kabin Ratchet. Michelle menanyakan keadaan Ratchet yang dijawab dengan suara yang mencurigakan. Mr. Ratchet? Setelah itu, karena sudah malam, Poirot hendak tidur. Tiba-tiba, ada suara lagi dan terlihat seorang menggunakan kimono merah beralih melewati Michelle yang dilihat oleh Poirot, tapi ia menganggap itu hanya hal biasa.
Tiba-tiba karena cuaca yang buruk membuat terjadi longsor es dan membuat kereta Orient Express keluar dari rel, membuat kereta tidak bisa berjalan. Did we die? Keesokan harinya semua penumpang kereta berkumpul di bar dan ditenangkan oleh Book yang mengatakan kalau pertolongan sudah dalam perjalanan menolong mereka. Setelah itu Masterman membawakan sarapan ke kabin Ratchet, tapi Ratchet tidak menjawab Masterman. Untungnya di sana ada Poirot. Poirot yang sadar kalau ada hal janggal menyuruh Masterman memanggil Book dan Dr. Arbuthnot karena Ratchet telah mati. And a man has died. Menurut Arbuthnot, Ratchet telah mati ditusuk berkali-kali dengan waktu kematian kira-kira jam 2 pagi tadi. Padahal pada waktu itu, Michelle mengawasi kabin mereka, dan kabin milik Ratchet pun terkunci. Karena kejadian itu, Book meminta tolong kepada Poirot untuk memecahkan kasus ini. Karena kalau tidak, polisi akan asal menuduh pelaku hanya karena nama ataupun warna kulit. Tidak ingin itu terjadi, Poirot akhirnya setuju untuk memecahkan kasus ini. Balik ke bar, di mana semua penumpang berada. Poirot mengatakan kepada mereka semua kalau Ratchet telah mati terbunuh. Kenapa harus Poirot yang memecahkan kasus ini? Karena And I am probably the greatest detective in the world. Poirot menyarankan untuk tiap penumpang berada di kabin mereka masing-masing demi keselamatan mereka, karena pembunuhnya ada di antara mereka semua. Poirot memulai menginterogasi tiap penumpang dengan dibantu Book, karena Book terbukti tidak bersalah karena berada di gerbong lain. Interogasi dimulai oleh McQueen. McQueen mengatakan kalau ia adalah sekretaris dari Ratchet. Menurut McQueen, Ratchet tidak bisa dalam berbisnis atau bahkan melakukan apa saja. Karena itu McQueen melakukan semua tugasnya. Selain itu, McQueen juga mengatakan kalau ia adalah lulusan hukum, tapi bukan karena bakat. Karena itu ia sangat buruk dalam melakukannya. Selain itu, McQueen juga mengatakan kalau Ratchet memiliki banyak sekali musuh dan menunjukkan beberapa surat ancaman kepada Poirot. Setelah itu, Poirot dan Book melihat mayat Ratchet. Diketahui kalau Ratchet dibius dengan menggunakan obat bernama barbital agar tidak melawan. Terlihat dari Ratchet yang mati berbaring, padahal ia memiliki senjata di kasurnya. Selain itu ditemukan juga sapu tangan wanita yang mahal, berinisial H. Mereka juga menemukan bukti yang berupa kertas yang sudah dibakar di sana. Di waktu yang sama, pertolongan pun sampai ke kereta. Poirot lalu menaruh kertas yang sudah dibakar itu di api, membuat bekas dari tulisan itu bisa terlihat walau hanya sebentar. Dari tulisan itu, Poirot mendapatkan jawaban, yaitu nama asli dari korban pembunuhan bukanlah Ratchet, melainkan Cassetti, yang berperan besar dalam kasus Armstrong. It is not Ratchet, but Cassetti. Jadi 2 tahun yang lalu, diceritakan seorang pilot terkenal bernama John Armstrong yang memiliki keluarga yang bahagia, istrinya yang bernama Sonia dan anaknya yang masih kecil bernama Daisy. Suatu ketika Daisy diculik saat tidur. Karena putus asa mereka membayar uang tebusan. Tapi tidak lama sesudah itu, Daisy ditemukan tidak bernyawa karena telah dibunuh oleh Cassetti, atau yang kita kenal dengan Ratchet. Sonia yang mendengar kabar saat dirinya sedang hamil, membuat dirinya dan juga bayinya ikut meninggal. Poirot ingin membantu, tapi sayangnya ia telat. Tidak kuat dengan semua masalah yang dialami, John Armstrong juga memutuskan untuk bunuh diri. Setelah menceritakan kisah itu, Miss Harper memanggil Poirot dan mengatakan kalau ada seseorang di kabinnya. Dengan bukti ia menemukan kancing dari seragam konektor, tapi itu bukanlah milik Michelle. Setelah itu Poirot menginterogasi Masterman. Dari interogasi itu, diketahui Masterman menderita tiroid dan hidupnya hanya tersisa beberapa bulan. Setelah itu Poirot lanjut menginterogasi Pilar, Hartman, dan Marquez. Dari interogasi mereka, didapati kalau Pilar menjadi orang terakhir yang melihat Ratchet masih hidup. Dan ia mudah terbangun sejak dikagetkan karena suatu peristiwa yang ia tidak katakan apa itu. Selain Pilar, diketahui juga Marquez yang dulunya hanya seorang sopir. Ia tidak diberitahu siapakah tuannya saat itu. Dari situ, Poirot lanjut menginterogasi Mary yang membantah kalau ia mengenal Dr. Arbuthnot. Poirot juga menanyakan mengenai maksud obrolan mereka berdua saat di kapal waktu itu. Tetapi Mary menolak memberitahunya. As we established, there are no laws against my silence. Setelah dari situ, Poirot menginterogasi Putri Dragominov dan asistennya, Heather Smith. Dragominov mengatakan kalau ia mengagumi ibu Sonia yang bernama Linda Arden, yang sejak kematian putrinya membuatnya tidak pernah keluar rumah. Selain itu, Dragominov juga mengatakan kalau ia adalah ibu angkat dari Daisy. Lalu Poirot menanyakan asistennya yang mengatakan kalau ia bertemu dengan konektor yang lain selain Michelle. Padahal di gerbong mereka tidak ada konektor lain.
She's coming. It was a small man with a short Fräulein, there is no other conductor. I know what I saw. Dari situ Poirot mencari seragam konektor dan kimono merah. Mereka membuka semua koper penumpang, tapi ternyata kimono dan seragam konektor berada di koper milik Poirot. Di seragam konektor itu ada kunci kabin, yang membuat kita tahu sekarang gimana pembunuh bisa masuk ke kabin Ratchet yang terkunci. Selain kunci di seragam itu, tercium bau alkohol, yang membuat McQueen menjadi tersangka utama. Bourbon, McQueen. Tidak lama setelah itu, McQueen kabur keluar dari kereta, membuat Poirot mengejarnya. Singkat cerita, Poirot berhasil menangkap McQueen dan membawanya balik ke kereta. McQueen lalu kembali diinterogasi dan ternyata ketahuan kalau McQueen melakukan korupsi kepada Ratchet. Tapi ia tidak membunuhnya, karena untuk apa ia membunuh sumber penghasilannya sendiri. Alibinya ditambah dengan Dr. Arbuthnot yang mengatakan kalau ia bersama McQueen saat kematian Ratchet. Setelah itu, Poirot menginterogasi Dr. Arbuthnot. Ia mengatakan kalau ia adalah mantan militer dan dibiayai sekolah dokter oleh seorang perwira yang diselamatkan olehnya. Walaupun pada zaman itu, masuk sekolah dokter untuk beberapa ras sangatlah sulit. Dr. Arbuthnot juga mengatakan kalau ia mengenal Mary. Berbeda jawaban dengan yang dikatakan Mary. Membuat Mary mencurigakan, tapi Dr. Arbuthnot membela Mary. Kembali ke McQueen, Poirot mengatakan kalau McQueen yang mengambil pendidikan hukum karena ayahnya adalah seorang pengacara yang terkenal, yang saat itu bertanggung jawab dalam kasus Armstrong. Saat itu, McQueen menuntut seorang pelayan dengan alibi lemah yang bernama Suzanne, sampai membuatnya bunuh diri. Saat waktu berlalu dan semua bukti mengarah ke Ratchet, ayah McQueen dihujat oleh banyak orang, yang membuat McQueen tidak tahan melihatnya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba Mrs. Hubbard teriak. Karena ternyata, Miss Hubbard ditusuk oleh si pembunuh. Beruntung ia masih selamat. Kembali ke bar di mana semua penumpang berada, Bob mengatakan kalau besok pagi kereta dapat kembali berjalan. Dari sana Poirot menginterogasi Andreini dan istrinya Elena. Ternyata di kabin mereka ada banyak barbital yang dipakai Elena sebagai obat tidur dan mengatasi ketakutannya. Poirot yang pintar sadar kalau nama istri Andreini bukan Elena, melainkan Helena, yang ternyata ada adik dari Sonia Armstrong. The sister of Sonia Armstrong. Mendengar hal itu, Andreini segera mengusir Poirot dari kabinnya dan ditolong oleh Profesor Hartman yang membawa senjata. Poirot juga membongkar rahasia Hartman yang mengatakan kalau ia bukanlah profesor dan orang Jerman, melainkan seorang detektif yang dulunya adalah mantan polisi dan sekarang menyamar menjadi pengawal Ratchet. Setelah itu, Poirot balik ke kabinnya dan berbicara ke foto Catherine dan mengatakan kalau ia menemui jalan buntu. Keesokan harinya, Poirot kembali bertemu Mary dan menanyakan pendapatnya mengenai beberapa pertanyaan. Poirot mengatakan kalau semua penumpang kereta membohonginya, termasuk Mary yang adalah guru dari Daisy. Poirot menuduh Mary adalah pelaku dari pembunuhan Ratchet. Mary pun mengakuinya dan tiba-tiba She didn't kill him. Poirot ditembak oleh Dr. Arbuthnot yang mengatakan kalau ia membunuh Ratchet dan menyuruh Mary untuk pergi. Arbuthnot mengatakan kalau Armstrong adalah teman dan komandannya. Ia jugalah yang membiayainya pendidikan medis. Untungnya saat mau membunuh Poirot, Poirot diselamatkan oleh Book. Lalu dimulailah akhir dari memecahkan kasus ini. And you think no one will know, but there are two people who will know. Your God and Hercule Poirot. Dimulai dari Dr. Arbuthnot yang ada teman dekat dan anak buah dari Armstrong. Lalu Mary yang adalah guru dari Daisy dan teman dekat dari adik Sonia yang adalah Helena. Ada juga ibu baptis dari Daisy dan pemilik sapu tangan berinisial H yaitu Dragominov dan asistennya yang dulunya adalah juru masak dari keluarga Armstrong. Tidak berhenti di situ, Pilar yang adalah pengasuh dari Daisy yang mudah terbangun karena dikagetkan oleh Ratchet yang menyelinap dan menculik Daisy, membuat dirinya merasa sangat bersalah. Lalu Masterman yang adalah pelayan dari Armstrong. Marquez, sopir Armstrong yang diberi pinjaman uang sehingga ia bisa menjadi pengusaha mobil seperti sekarang. Lalu Hartman, detektif yang ditugaskan dalam kasus Armstrong, tapi malah jatuh cinta dengan korban kambing hitam yang adalah Suzanne, yang dituduh oleh pengacara terkenal yang adalah ayah dari McQueen. Dan terakhir, kondektur kereta Michelle yang kehilangan saudarinya karena insiden ini.
karena Susan adalah saudari dari Michelle. Dan terakhir, kepala dari semua ini, ibu dari Sonia, Linda Arden, yang menyamar menjadi Miss Hubbard. Jadi, jawaban dari pembunuh Ratched adalah semua dilakukan dengan bersama-sama. It can only have been done by all of you. Semua dilakukan dengan bersama-sama dan teratur, walaupun ada detektif dan ex-longsor yang tidak diduga. Dan semua ini ada ide dari Linda, yang merekrut semua orang yang terluka karena Ratched. Linda berniat menyerahkan diri seorang kepada polisi dengan syarat yang lain tidak bersalah. Poirot yang tidak bisa melihat kejahatan dibiarkan, memberikan pistol yang dipegangnya untuk menembak dirinya, dengan tujuan agar Poirot tidak mengatakan apapun ke polisi. Linda mengambil pistol, tapi bukan menembak Poirot, melainkan dirinya. Tapi ternyata isi pistol itu kosong. Singkat cerita, akhirnya kereta kembali berjalan dengan para penumpang yang penuh keheningan. Di stasiun kecil, mayat Ratched lalu diturunkan dan Poirot memutuskan untuk berbohong kepada polisi karena yang dilakukan para penumpang bukanlah karena mereka semua pembunuh. Akhirnya, Poirot pun berpisah dengan para penumpang dan mendoakan agar semua penumpang mendapatkan kedamaian dari perbuatan mereka. Film diakhiri dengan Poirot yang mendapatkan kasus baru di Mesir, yaitu pembunuhan di Sungai Nil. Sekian alur cerita dari Murder on Orient Express kali ini. Gimana menurut kalian dengan plot twist di film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasi untuk video terbaru dari T7J. Gua Jojo, see you until next video.